Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mengawali ibadah jemaat, alangkah baiknya jika kita beribadah secara pribadi dengan Tuhan ataupun dengan keluarga kita melalui renungan pagi edisi Minggu 25 September 2022. Siapkan seantero kehidupan kita menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Bahan bacaan kita pagi ini adalah dari kitab Yeremia pasal 32, ayat 26 sampai ayat 35. Saudara, mari kita berdoa. Pagi-pagi benar ya Tuhan, kami datang membawa seantero kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu, baik secara pribadi maupun bersama keluarga kami. Kami kembali rindu untuk diberkati Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami dalam melalui hari-hari hidup kami dalam satu minggu ini. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu penuhkanlah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami membaca dan mengerti firman ini. Amin. Yeremia 32 ayat 26 sampai ayat 35. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apa yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang-orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel sangat menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku, oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan aku menerima pengajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, dan di atas namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Dia murka terhadap dosa. Itulah tema kita. Saudara, Allah menegaskan bahwa pembuangan bangsa Israel adalah karena dosa mereka. Allah harus menghukum kota yang sudah begitu lama dikasihinya. Umat Israel dan umat Yehuda telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jelas dalam ayat 30 pembacaan kita, yakni membakar korban kepada Baal dan Allah lain.
menempatkan dewa-dewa di tempat di mana Allah diserukan, mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal, dan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban. Akibat dari perilaku mereka, seluruh negeri itu terjangkiti oleh penyembahan berhala dan berbagai kejahatan. Allah yang berdaulat dan maha kuasa menyatakan keadilannya dan dinyatakan melalui tindakan, yaitu mendatangkan hukuman yang dahsyat dan menimpa umat yang durhaka itu. Allah itu adil dan penuh kasih, dan keadilannya dinampakkan lewat kekuasaan dan kedaulatannya melalui penghukuman. Penghukuman Allah dinyatakan untuk menunjukkan bahwa Dia murka terhadap dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, namun demikian, Allah yang juga maha kasih tidak selamanya menghukum, tetapi Dia juga menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang menyadari keberdosaan dan berbalik untuk bertobat. Justru itulah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, karena sesungguhnya Dia tidak menghendaki kita binasa. Kasih setianya yang tidak terbatas menjangkau setiap orang yang mau berbalik dan memperbaharui hidupnya menurut ketetapan firman-Nya. Dia menghukum agar kita sadar akan pelanggaran kita. Tetapi mereka yang terus berkanjang dalam dosanya akan terus berada di dalam penghukuman dan menuju kepada kebinasaan. Untuk itu, sadarlah dan segeralah bertobat. Allah mengasihi kita. Amin. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami miliki pagi ini. Dan ini adalah harta awal dalam melalui kehidupan kami sepanjang hari ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan khususkan bagi kami umat-Mu untuk menyatu dalam ibadah jemaat. Ya Roh Kudus, berkenan Engkau menguasai semua tempat-tempat di mana mezbah kemuliaan bagi Tuhan dibuka. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga kami Tuhan, kami serahkan pelayanan kami, kami serahkan pengharapan kami, dan kami serahkan syukur kami. Di dalam semuanya itu, hanya Tuhan yang kami andalkan. Kami percaya kami adalah umat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Dikau Tuhan, dengarkanlah syukur kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.